Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa ada 4 hal alamat atau tanda orang-orang yang riya. Artinya dengan 4 perkara ini kita bisa mengetahui diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang riya atau orang yang ikhlas. Ujar Imam Ali, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku orang yang suka mengaku sebagai abdi, menjelaskan bahwa meskipun manusia adalah makhluk dan hamba Allah, tetapi riya menunjukkan bahwa ibadahnya tidak benar. Sebab pada hakikatnya dia orang yang riya itu telah beribadah kepada selain Allah. Itu hakikatnya. Makanya disebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, atau disebut asyirkul asghar, syirik yang kecil. Pada hakikatnya dia telah beribadah kepada selain Allah, mentaati hawa nafsunya, dan selalu mencari perhatian makhluk. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa ada 4 hal alamat atau tanda orang-orang yang riya. Artinya dengan 4 perkara ini kita bisa mengetahui diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang riya atau orang yang ikhlas. Ujar Imam Ali, yang pertama adalah yaksalu idza kana wahdah. Dia malas apabila sendiri. Artinya perhatian kadada orang yang melihat, kadada orang yang memperhatikan, akhirnya beribadah malas, kada bersemangat, kada bergairah. Yang kedua, yanshitu idza kana ma'an nas. Dia rajin, dia bergairah, dia bersemangat bila di tengah-tengah manusia. Kalau ada orang yang memperhatikan, ada orang yang melihat, inya bergairah, inya bersemangat. Yang ketiga, yazidu fil amal idza uthniya alaih. Dia bertambah pada beramal bila dipuji orang atasnya. Dipuji berhikmat. Padahal orang ahli ibadah berhikmat lagi nya beramal. Wa yanqusu idza zumma, dan dia mengurangi amalnya bila mana dicela oleh orang. Itu adalah tanda orang yang riya. Artinya salah satu di antara 4 itu alamat riya. Bila kita beramal, beribadah di tengah orang banyak, di masjid kita bersemangat, kita bergairah, sudah boleh ke rumah malas, berarti kita termasuk orang yang riya. Bila kita melakukan satu ibadah, melakukan ibadah baik sosial, kemasyarakatan, umpamanya menyumbang, dipuji orang, wah si anu tuh pemberian, si anu tuh sosial tinggi, menambahi sumbangan. Yang keempat, bila mana dicela orang, bila dicela orang, dia mengurangi amalnya, menghentikan amalnya. Ini alamat riya, ujar Imam Ali karramallahu wajhah. Hamba semacam ini termasuk dalam wahyu Allah berikut. In kullum man bis samawati wal ard illa atir rahmana wa abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Pengasih,
sebagai seorang abdi, seorang hamba. Hamba yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya mereka yang mendapat perintah-perintah syariat, tetapi sesungguhnya segala sesuatu itu adalah hamba Allah, suka maupun tidak suka. Lain halnya dengan mereka yang taat kepadanya, seperti yang tersebut dalam wahyu Allah berikut, wadhkur abdana Ayyub, dan ingatlah hamba abdi kami yang bernama Ayyub. Fawajada abdam min ibadina, lalu mereka Nabi Musa dan kawannya bertemu seorang hamba Nabi Khidir dari hamba-hamba kami. Nah, pengertian hamba di sini lawan hamba di atas tadi lain. Hamba yang di bawah ini abdana, hamba kami Ayub, hamba kami Nabi Khidir. Pengertian hamba di sini adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah. Sedangkan pengertian hamba yang di sebelah tadi itu umum, baik nang taat, baik nang kada, semuaan kaina akan datang kepada Allah sebagai hambanya. Hamba yang sebenarnya adalah dia yang hanya menyembah Allah karena melaksanakan perintahnya, mengagungkan dan memuliakannya, serta menyadari bahwa ibadah yang ia persembahkan kepada Allah tersebut adalah salah satu karunia dan kemurahan Allah kepadanya. Dia tidak lagi melihat dirinya yang melakukan ibadah itu. Dia tidak lagi melihat dirinya yang mampu menunaikan perintah Allah, tetapi selalu menyaksikan Allah dalam ibadahnya. Nah, ini nangaran hamba nang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar para ulama tafsir mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah Isra Mi'raj kepada Nabi kita itu bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tetapi Allah memberikan Isra Mi'raj itu, Muhammad itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hamba apa? Ya nang tadi, orang yang beribadah karena menyembah Allah, orang yang beribadah karena mengagungkan Allah, orang yang kadang melihat dirinya dalam ibadahnya itu semata-mata menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menyebabkan Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan itu. Ini subhanalladzi asra bi'abdihi, nah, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang mengisrakan dengan hambanya, kada lawan rasulnya, bukan dengan nabinya, bukan dengan Muhammadnya, tapi bi'abdihi. Tetapi selalu menyaksikan Allah dalam ibadahnya. Pada saat itulah dia akan bingung, artinya akan takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjubnya apa, bingungnya apa? Allah memberikan kekuatan kepada inya, Allah memberikan hidayah kepada inya, Allah juga memberikan pahala kepada inya. Jadi kesimpulan daripada bab riya ini adalah riya merupakan salah satu dosa yang besar. Orang yang riya di samping berdosa, ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fardu ain, artinya setiap orang yang beriman wajib berusaha membuangi riya yang ada dalam dirinya itu. Ini hukumnya fardu ain. Tiap-tiap orang wajib berusaha menghilangkan sifat riya yang ada di dalam dirinya. Kita kada kawa menghilangkan riya,
kada kau mengobati riya itu kalau terlebih dahulu belum tahu sebabnya riya. Ini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita cara untuk menghilangkan riya. Pertama, ujar Sidin, kita mesti tahu dulu sebabnya riya itu apa. Kenapa kita riya? Kenapa kita beribadah tapi untuk makhluk? Kenapa kita beribadah karena Allah? Sebabnya, ujar Imam Ghazali, kada terlepas daripada 3 perkara. Pertama, orang yang riya itu adalah sebabnya bisa hubbul madah. Orang ini suka dipuji. Ada orang yang suka dipuji, ambungan. Nah, orang yang suka dipuji ini bisa beribadahnya riya. Dia melakukan ibadah supaya dipuji orang ahli ibadah. Dia menuntut ilmu supaya dipuji orang dia penuntut ilmu. Dia sembahyang malam supaya dipuji orang dia sembahyang malam. Satu, sebabnya adalah suka dipuji. Yang kedua, bisa riya itu disebabkan khaufuzam, karena takut dicela. Ini takutan dicela orang sebagai orang pemalas. Ini takut dicela sebagai orang yang kikir. Ini takut dicela sebagai orang yang kada taat kepada Allah. Lalu inya taat, lalu inya sosial karena takut dicela. Nah, ini kelompok nang kedua, macam nang kedua, ininya kada mengharapkan pujian, tapi ini takutan lawan cela. Inya kada dipuji kada jadi masalah, tapi kalau dicela inya kada hendak. Nah, takutan dicela ini lalu inya beramal, takutan dicela lalu inya menyumbangkan hartanya, takutan dicela berbuat baik jadinya. Nah, riya di situ bisa datangnya. Yang ketiga, sebab datangnya riya itu adalah tamak bima fi aidin nas. Kapingin lawan nang apa di tangan manusia. Ini bisa riya. Nah, beribadah supaya jadi perhatian oleh si fulan, sehingga si fulan itu kena memberi aku sesuatu. Berbuat baik, tapi harapannya apa? Supaya si fulan itu menjami aku sesuatu. Nah, ini tamak bima fi aidin nas. Jadi riya ini sebabnya adalah salah satu antara 3. Orang nang haus pujian, orang nang takutan dicaci maki, orang nang tamak lawan apa nang ada di tangan manusia. Itu sebabnya. Obatnya kayak apa mengobati riya ini? Riya ini sifatnya kada bertunggu di dalam awak kita. Riya ini timbul dadakan. Artinya riya ini kada permanen di awak kita, kadang-kadang datang di waktu kita melakukan ibadah. Nah, obatnya riya ini ada beberapa macam. Pertama, obatnya ilmu. Yang kedua, obatnya itu praktik amaliyah. Ilmunya apa? Yang pertama, al-fikru fi azabillah lil murai, alal murai. Memikirkan azab Allah atas orang yang riya. Kita pikirkan. Orang yang riya disebut sebagai orang yang kafir. Di akhirat kaina Allah memanggil orang-orang yang riya itu ya kafir, ya fajir, hai orang yang durjana, ya ghadir, hai orang yang menipu, ya khasir, hai orang yang rugi. Nah, kalau kita beribadah riya, kita dipanggil Allah dengan sebutan-sebutan tadi. Allah mengatakan kita kafir, Allah mengatakan kita durjana, Allah mengatakan kita penipu, Allah mengatakan kita orang yang rugi kalau kita riya.
Yang kedua, kita memikirkan, merenungkan balasan Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Memikirkan, merenungkan apa-apa yang diberi Allah kepada mereka-mereka yang ikhlas dalam beramal. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan qala li Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbah." Fa yaqulu Jibril li ahli sama, "Inna rabbakum yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Fa yuhibbuhu ahli sama, fa yudha'u lahu al-qabul fil ardi. Nah, ini orang yang beramal hanya mengharapkan pujian dari Allah. Orang yang beribadah nang diharapkannya pujian Allah, bukan pujian manusia. Orang yang beramal mengharapkan pujian Allah, itu orang yang dicintai oleh Allah. Bila Allah mencintai seseorang, Allah berkata bagi Jibril, ujar Tuhan, "Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah olehmu." Jibril mengumumkan kepada penghuni langit, "Wahai penghuni langit, Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah olehmu." Orang langit pun cinta kepada seseorang tadi. Bila orang langit telah cinta kepada si fulan itu, maka fulan ini akan dipuji, akan disanjung, akan dimuliakan dalam dunia. Nah, ini orang-orang yang ikhlas beramal. Ada hadis lagi mengatakan, yang maksudnya, ujar Nabi kita, kalau kita beramal ibadah dengan ikhlas, walaupun di dalam kamar itu pulang di kamar sampai 70 kamar, tiap-tiap kamar dikunci, kita beribadah di kamar yang paling tersembunyi, tapi ibadah kita ikhlas, Allah akan memberitahu kepada makhluk di sekelilingnya bahwa fulan itu adalah ahli ibadah. Andai kata kita beribadah kepada Allah ikhlas, walaupun di tempat yang tersembunyi yang kada tahu, siapa aja pun kada tahu, tapi kayaknya Allah akan memberitahu orang yang di sekeliling kita bahwa fulan bin fulan adalah orang yang ahli ibadah kepadaku, muliakanlah olehmu dia, sayangilah dia, hormati dia. Nah, ini orang yang beribadah ikhlas kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah minta pujian kepada manusia, kita beribadah minta balasan kepada manusia, belum tentu kita mendapatkan balasan dari mereka. Tapi kalau kita beribadah ikhlas karena Allah, Allah pasti membalas. Dan orang-orang di dunia pun diberitahu oleh Allah bahwa fulan itu adalah kekasihku, fulan itu adalah orang yang kucintai. Nah, jadi obatnya supaya jangan riya itu pertama mengingat pedihnya azab orang yang riya. Kita bayar sosial 5 juta, tapi kita riya, kita minta tangguh supaya kita dianggap orang yang sosial. Kita bersosial 5 juta supaya dihormati orang. Ini 5 juta menjadi haba'an mansura, debu yang bertebangan. Debu nang kada ada artinya. Duit 5 juta habis, pahala kada ada, dosa dapat, siksa di akhirat menunggu. Nah, kalau kita riya, kita beribadah di masjid, sembahyang berapa puluh rakaat, tapi karena di masjid, karena di tengah orang banyak lalu sembahyang, di samping lapah, pahalanya kada ada, dosanya ada, azab di akhirat menunggu. Nah, ini supaya jangan riya. Nah, itu obatnya melalui ilmu. Kemudian obatnya riya ini melalui amal atau praktik adalah ikhfaul ibadah, menyembunyikan ibadah. Ibadah kita sembunyikan. Artinya usahakan melakukan ibadah itu kada setahu orang banyak. Ibadah yang tersembunyi ini ada untung, ada rugi. Ibadah yang terang-terangan pun ada untung, ada rugi. Artinya ruginya ada, untungnya ada. Nah, ibadah yang terang-terangan itu kita lakukan, untungnya apa? Untungnya kita melakukan ibadah ini bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan
ikutan. Dengan kita melakukan ibadah ini, misalnya kalau orang lain puluhan ratusan yang menuruti ibadah ini, itu keuntungan. Tapi bahayanya ibadah di tengah orang ini bisa mendatangkan riya. Nah, kalau riya itu dibanding dengan keuntungannya, kalah keuntungannya. Nah, ibadah nang tersembunyi ini untungnya apa? Bisa selamat daripada riya. Kerugiannya apa? Ibadah sendirian itu kada bisa dijadikan contoh oleh orang, kada bisa diikuti oleh orang banyak. Nah, jadi bagi orang-orang yang hatinya masih kadang-kadang dikuasai oleh riya, ini lebih dipentingkan mengutamakan keselamatan, baik bersembunyi. Tapi kalau sudah orang yang hatinya sudah musyahadah kepada Allah, nah lebih baik beribadah itu terang-terangan, karena membawa ikutan kepada orang lain. Imam Syafiq bin Ibrahim berkata, husnul amal salah satu asya'a. Amal yang kita lakukan, ibadah kita lakukan menjadi baik, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila terhimpun dalam amal itu ada 3. Pertama, ayyara annal amal minallahi ta'ala. Pertama, kita melihat, kita merasakan bahwa kita ini beramal, kita ini menuntut ilmu adalah hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang kah, membaca Quran kah, sosial kah, menuntut ilmu kah, nang kita rasakan apa? Bahwa kita bisa melakukan itu adalah dari pertolongan Allah, dari hidayah Allah. Bila kita kawa macam itu, kita terhindar daripada ujub, terhindar daripada sifat ujub. Nang kedua, kita beribadah ini tujuannya apa? Tujuannya yuridu ridallah, mencari keridhaan Allah. Bukan beribadah itu yang dicari apa? Kesenangan hawa nafsu. Dengan demikian ibadahnya terhindar daripada mengutamakan hawa nafsu. Nah, ibadah ini kadang-kadang ada ibadah yang baik, tapi di saat itu ada ibadah yang lebih baik menurut Allah. Ada ibadah yang baik dan ada pula ibadah yang sangat baik. Nah, di waktu yang bersamaan kita mesti mencari yang diridai Allah, yang mana tentu yang lebih baik. Contohnya, kita puasa sunat. Nah, puasa sunat ini adalah satu ibadah yang baik. Nah, kemudian kita puasa sunat ini, kita disurungi orang makanan, kita disurungi orang hidangan minuman. Bila hidangan minuman ini kita minum, kita makan, kita idkhalus surur liqalbi muslim, kita menyenangkan hati yang menghidangkan, kita menyenangkan hati yang menyurungi. Di sini ada dua ibadah. Apakah kita mempertahankan puasa atau mempertahankan idkhalus surur? Kalau kita idkhalus surur, menggembirakan orang, batal puasa kita. Kalau kita mempertahankan puasa, kita kadang-kadang menggembirakan hati orang. Nah, ibadah yang disukai Allah antara dua ini adalah idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Nah, ini kalau kita mempertahankan puasa kita, berarti kita ada kepentingan hawa nafsu. Kita ada kepentingan hawa nafsu. Kenapa sebabnya? Karena Allah melebihkan idkhalus surur ini. Contohnya lagi, di daerah kita, di kampung kita, di keluarga kita banyak orang miskin.
nang kada tapi kau makan nang sawajarnya, kada kau berpakaian nang sawajarnya, kada kau sekolah nang sawajarnya di tengah keluarga kita. Nah, menggunakan duit, menyumbangkan duit kepada mereka itu adalah ibadah. Ibadah. Satu pihak ada pulang ibadah, orang membangun sekolahan, orang membangun masjid. Ini dua ibadah. Kemana duit ini mesti kita gunakan? Apakah kita untuk ini atau untuk membangun ini? Nah, jelas ibadah yang disukai Allah adalah menyelamatkan orang fakir miskin ini daripada kemiskinan dan kefakirannya. Kalau kita sumbangkan harta kita kepada pembangunan ini, berarti kita menomorduakan yang diridai Allah, dan itu berarti ada unsur kepentingan hawa nafsu. Kalau kita mengalahkan hawa nafsu, mengutamakan Allah, jelas sudah kita memberi orang-orang yang fakir miskin yang memerlukan bantuan. Nah, ini artinya beribadah itu menjadi baik. Pertama, melihat bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah dari Allah dan menghendaki ridha Allah. Menghendaki ridha Allah. Ini banyak dalam kehidupan kita sehari-hari bertentangan antara ibadah. Jadi mesti kita tahu mana ibadah yang lebih baik, mana ibadah yang diutamakan daripada ibadah yang kainan nomor 2. Bila hati kita katuju lawan ibadah yang nomor 2, ibadah kita kada murni, menunjukkan itu kepentingan hawa nafsu. Apakah? Yang ketiga, amal itu menjadi baik ayyabtaghi sawabal amal minallah, bahwa dia menuntut balasan amal itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian tertolak riya dan tamak kepada manusia. Amal kita menjadi baik, amal kita akan sampai ke hadirat Allah kalau yang tiga itu ada kita lakukan dalam satu amal. Pertama, kita melihat bahwa kita mampu beramal ini karena pertolongan Allah. Yang kedua, kita menghendaki dengan amal keridaan Allah, bukan kepentingan hawa nafsu. Yang ketiga, kita semata-mata mencari balasannya kepada Allah, bukan kepada selain Allah.